Halo, selamat datang kembali ke channel ini. Untuk pada video ini, kita akan membahas tentang laptop yang sangatlah laku di Tokopedia dan Bukalapak. Laptopnya itu adalah Fujitsu A574. Nah, kenapa laptop ini laku? Saya sebenarnya kurang tahu sih kenapa. Cuman salah satu faktornya itu adalah murah. Bukan kemurahan sih. Lebih murah daripada umumnya. Ini harganya itu sekitar 1,9 sampai 2 jutaan. Nah, kalau menurut aku yang sangat menariknya itu adalah pada speknya. Speknya itu dia menampilkan adalah umumnya itu i3 tapi generasi keempat. Kenapa pentingnya i3 generasi keempat ini? Berarti generasinya itu lumayan baru. Dan kalau misalnya kamu teliti, kamu lihat dia itu umumnya itu i3 4000M atau semacamnya. Yang kalau kamu lihat dengan i3 4000M itu berarti adalah suatu prosesor dengan PGA. Jadi bukan BGA. BGA itu berarti dia itu langsung menempel atau disolder. Sedangkan PGA itu, dia itu sebenarnya punya soket. Jadi ada kemungkinan untuk laptop ini sebenarnya kamu bisa upgrade. Nah, kalau umum-umumnya sebenarnya dari video-video ini yang seenggaknya yang membahas A574 itu membahas dari sisi apa keuntungannya, kelebihannya ini, dan itu sudah sering lah dibahas gitu ya. Nah, untuk video ini sebenarnya kita pengen lihat gimana proses upgrade-nya. Jadi di sekarang ini kita akan upgrade dari CPU. RAM sebenarnya akan ditunjukkan juga, tapi kemungkinan semuanya itu udah tahu kalau misalnya upgrade RAM dan upgrade dari SSD. Karena upgrade dari hard disk atau SSD dari laptop ini itu sangat sulit. Nah, oke, selanjutnya kita akan langsung ke meja. Kita kembali lagi ke meja ini. Nah, sebelumnya kita udah ngomong dulu kenapa Fujitsu A574 itu salah satu laptop terbaik untuk di bawah 2 juta. Untuk kamu starter, laptop starter kamu ini mungkin yang terbaik. Salah satunya mungkin kelemahan pada zaman sekarang itu adalah webcamnya, yaitu ya kemungkinan nggak ada webcamnya. Jadi karena nggak ada, kamu harus memakai webcam eksternal yang sedikit sulit lah, sedikit ada masalah di situ. Nah, ini bisa dilihat kondisinya itu sebenarnya lumayan bagus kalau di dalamnya. Di luar bisa, kalau kamu bisa lihat itu ada baret-baret sedikit. Ini cukup bagus. Ini bisa dilihat Intel Core i3 4000M dengan RAM-nya itu adalah 8 GB. Itu ada pilihan untuk RAM 4 GB atau RAM 8 GB yang kira-kira nambah 200 ribuan. Nah, aku milih yang RAM upgrade. Ini sebenarnya 15 inch. Kalau dulu itu ada option untuk keyboardnya itu adalah yang full dengan tambahan numpad. Cuman akhir-akhir ini karena kebanyakan sudah banyak dibeli ya Fujitsu A574 dan orang pasti ngincernya yang punya numpadnya. Jadinya yang numpad kemungkinan udah habis. Layarnya itu 15,6 inch. HD aja, HD-nya itu adalah 1366x768. Apakah tampilannya bagus, cantik gitu? Ya lumayan lah layar. Seenggaknya yang saya terima produknya layarnya itu cukup bagus. Oke. Nah, ini kita udah dibuka dari depan, dari ini. Kalau port mungkin dikasih tahuin aja. Kalau port ada untuk charger di sini, VGA, HDMI, 2 USB 3.0, DVD, sama 2 USB 2.0. Itu aja. Oh ya, sama di belakang ada Ethernet. Nah, di sini juga udah bisa kelihatan untuk baterainya dan untuk upgrade RAM sebenarnya udah dikasih sangat mudah. Jadi upgrade RAM-nya itu bisa langsung kamu buka aja, kamu congkel, langsung bisa ada kelihatan 2 portnya. Tapi untuk itu dia masalahnya itu adalah untuk upgrade hard disknya itu susah. Padahal upgrade terbesar dengan impact yang paling besar kalau misalnya kamu beli laptop tua atau kamu beli komputer apapun, impact terbesar adalah kamu beli SSD.
kamu beli aja SSD, itu bakalan jauh banget berasa lebih lancar. Nah, kalau pengalaman buka laptop ini tentu belum pernah, karena ini aja baru tahu tentang laptop ini. Nah, upgrade apa aja yang kita siapin untuk hari ini? Kalau sekarang adalah ini dia, Adata, jadi SSD Adata SU650 dengan kapasitas 480 GB. Kenapa kita belinya yang 480 GB? Karena bongkar laptop ini itu sangat susah. Untuk ganti SSD itu hitungannya kamu harus bongkar sampai akhir. Jadi sangat menyulitkan untuk kalau misalnya beli 120 GB, paling sedikit-sedikit langsung the full. Kamu harus beli lagi. Ya lebih baik kamu ya beli aja sekarang yang besar, kamu nggak bakal ada masalah selanjutnya. Upgrade kedua adalah CPU-nya. CPU-nya itu dari i3 4000M. Kita akan coba upgrade menjadi i7 4712MQ. Kenapa pemilihan yang 4712MQ? Sebenarnya ini 4712MQ sedikit lebih mahal dari saudara-saudaranya 4700, 4710. Nah, problemnya itu adalah 4700, 4710 seingat saya itu 47 watt. Sedangkan kalau misalnya ini aja baterainya sudah rendah, apalagi kalau misalnya kita upgrade 47 watt. Yang satu lagi mempengaruhi adalah karena 47 watt, tentu coolingnya itu lebih dibebankan. Apalagi kalau yang ini kan 37 watt, kita berikan 47 watt selanjutnya. Nah, itu sedikit mungkin terbebankan karena mungkin hanya mensupport 37 watt. Ya, yang pertama yang kamu harus lakukan tuh adalah buka baterai kalau kamu pengen mengerjakan itu. Nah, sebenarnya sebelum dari itu juga kamu lebih baik clone dulu. Nah, clone ini gampang banget. Kalau aku itu sering make Aume Backuper standar. Gampang aja, kamu buka aplikasinya, ketik clone full drive, karena kalau misalnya clone system itu harus pro, dan kalau misalnya yang lain itu biasanya gagal. Jadi kalau aku biasanya clone hard drive. Nah, ini problemnya kalau clone full drive itu biasanya itu emang kapasitasnya harus lebih tinggi daripada kapasitas yang sebelumnya, karena ini hard disknya 320 GB, pindah ke SSD 480 GB gak masalah. Habis itu tinggal next, tinggal pilih source-nya, pilih destination drive, karena ini SSD, nyalakan SSD alignment, next, start, itu bakal ada proses, finish, selesai. Nah, ini berarti sekarang yang ini udah punya boot untuk laptop ini. Kalau RAM, kenapa nggak di-upgrade? Karena waktu beli, aku udah minta ke penjualnya untuk ngasih RAM-nya itu 8 GB dengan satu slot aja. Jadinya ada satu slot bebas. Nah, enaknya dari satu slot bebas ini adalah kalau misalnya pengen upgrade, tinggal tambahin satu dan mudah. Dan karena upgrade-nya itu cuman ada di sini, hitungannya cuman butuh mungkin pensil untuk membuka ini, buka, masukin, tutup lagi, dan udah upgrade. Itu akan sangat mudah, semua orang pasti bisa. Jadi sekarang yang kita akan coba adalah untuk upgrade dari CPU dan SSD-nya. Oke, sekarang yang pertama kita lakukan pasti adalah membuka dari baterai. Semoga kalian semua bisa. Nah, ini kita pinggirkan aja. Habis itu rule-nya itu sebenarnya gampang aja. Kalau bisa buka semuanya dan cabut semua yang terlihat seenggaknya. Jadi yang bisa kamu lihat, coba kamu buka.
Nah, itu bisa dilihat sekarang RAM-nya itu tentu karena ini Haswell based processor, jadinya RAM-nya itu adalah DDR3L dan satu slot aja. Jadi kalau misalnya kamu upgrade, ini sangat mudah. Oke, kita lanjutkan cabut bautnya. Nah, yang penting juga hampir pasti bahwa kalau misalnya ada lambang garansi, dia itu pasti nutupin apa? Nutupin baut. Jadi kamu harus ingat juga dia harus dibuka. Oke. Nah, klip ini sebenarnya menahan kepada frame yang di atas yang ada tombol power. Jadi kamu harus hati-hati.
Nah, ini dia. Yang pertama akan keangkat. Oke. Nah, ini setiap kamu ngangkat keyboard kamu harus hati-hati. Karena kemungkinan, ya pasti sih, pasti keyboard itu mempunyai ini, mempunyai kabel yang menghubungin ke bawahnya. Nah, berarti membukanya itu sebenarnya kalau yang seenggaknya yang tidak ada numpad, dia nggak ada ininya, apa? Nggak ada apa? Nggak ada mur yang nempelnya. Jadi dia hanya double tip sebenarnya yang digunakan untuk menempelkannya. Kurang bagus ya, cuman ya udahlah. Nah, untuk ini hooknya itu kamu tarik ke belakang, baru kamu tarik kabelnya perlahan-lahan. Nah, ini dia, keyboardnya udah terlepas. Nah, sekarang hampir sama. Kalau polanya apapun yang kamu lihat sebenarnya ini bisa dilepas, itu lebih baik kamu lepas. Seperti ini. Nah, ini kabel untuk yang tombol power tadi. Kalau ini dia flip up, jadi kamu tekan, kamu tarik. Kamu ingat juga ini dia orientasinya, juga penting. Ini bisa dilepas. Memastikan dia tidak mengganggu dari pemasangan-pemasangan lain. Nah, kalau misalnya yang seperti ini yang memiliki dua yang cukup unik, biasanya kalau aku taruh, dan aku taruh juga percis di lubangnya itu akan baut-bautnya untuk memastikan oke, dia itu lokasinya di situ. Oke, yang selanjutnya ini untuk speaker. Kalau speaker ini tinggal didorong aja. Oke, keluar. Nah.
Ini juga kabel dari untuk LCD-nya. Kamu harus hati-hati banget ngangkatnya. Ya, oke. Nah, setelah ini baru kita oke. Ini juga harus dilepas. Kamu juga ingat bahwa ingatnya lokasinya aja. Oke, berarti yang abu-abu itu dia di atas dan hitam itu di bawah. Oke. Nah, ini juga untuk touchpadnya. Ini yang diangkat ke atas dan ditarik aja. Dah. Oke. Setelah itu, ini dia baut-bautnya juga kita lepaskan.
Nah, ini ternyata cukup susah ya, untuk mencabut dari 3 baut ini. Baut ini yang memegang pada layar, assembly layar sebenarnya. Assembly layar tuh umumnya sih layar, engsel, kamera, mikrofon, sekalian kamera biasanya. Nah, ini dia baut-bautnya. Udah keluar juga. Kalau assembly-nya bakal bisa keluar juga ya. Assembly atas. Wah, ternyata udah automatically stop. Aku nggak tahu ini kepotong di mana, cuman ini kelanjutannya. Jadi kita udah nyabut dari assembly atas. Assembly atas itu nyabutnya itu adalah kita ada mur-mur yang di atas itu. Dan semua kabel-kabel yang di atasnya sudah dicabut. Kabel LCD, kabel untuk power, kabel untuk lain-lainnya udah dicabut. Nah, sekarang kita udah masuk ke main eventnya. Main eventnya itu adalah untuk mengganti dari hard disk. Jadi untuk penggantian hard disk ini, pertama sebenarnya kita harus lepas kabel ini dulu. Jadi ya, cabut aja. Nah, seingat aku tuh kabelnya ini bisa dicabut. Oh, ini dia. Ada levernya ternyata. Angkat. Ini dia terbuka. Oh, ini untuk mengganjal dari harddisknya. Kita tarik. Wah, maaf. Oke, ide yang lebih bagus adalah sebenarnya kabel ini dilepas saya dulu. Ini tinggal ditarik. Itu dia. Harddisk telah terlepas. HGST 320 GB 5400 rpm.
untuk mengingat dari pemasangannya, lebih baik kita pasang aja sekarang. Karena mungkin ntar kita lupa, nyabutnya kayak gimana, masangnya kayak gimana. Itu akan membuat sangat ribet kembali. Daripada kayak gitu, yang sekarang aja langsung. Nah, dah. Sekarang kita bisa taruh dulu. Kita kesampingkan dulu. Karena intinya yang sekarang kita mau lakukan adalah bukan itu, tapi kita mau upgrade dari CPU juga. Jadi untuk upgrade CPU berarti kita harus pas ini, karena ini terhubung ke chassis bawahnya. Ya, kita nggak perlu cabut juga sih. Kita yang penting dia nggak terhubung ke chassis bawah. Habis itu ini kita cabut. Apalagi ya? Ya kayaknya selainnya itu ada di balik belakangnya. Jadi sekarang kita akan lepas baut-baut terakhir ini yang memegang antara motherboard ke chassis bawah. Nah ini kalau ini sebenarnya hampir khusus untuk orang yang udah membeli Fujitsu A574 upgrade-nya. Karena kalau misalnya kamu nanya, kalau kamu nyaraninnya apa untuk beli sesuatu laptop yang mudah di-upgrade berikutnya, bukan ini, jelas bukan ini. Ini sulit banget, susah banget. Salah satu yang paling bagus itu adalah ThinkPad T440p, ThinkPad T540p, ThinkPad P series, pokoknya yang akhirnya P, T530 juga boleh. Tapi ThinkPad itu umumnya sangat mudah banget buat kamu upgrade. Ini sulit. Kalau kamu ngeliat ThinkPad, kamu bakal kagum-kagum. Upgrade-nya itu anak kecil juga bisa. Enggak juga sih, cuman enggak anak kecil, cuman iya sangat mudah. Oke, sekarang kita ini dulu. Bisa lihat sebenarnya ini heatsinknya sangat masih rapi banget. Ini ada tulisannya 1, 2, 3. Kamu bisa ikutin aja. Ini mungkin geser dikit tanpa geser baut-baut apapun. Jadi kalau kamu bisa lihat, ya intinya sih di sini semuanya motherboardnya, karena ya ini motherboardnya. Nah, pastanya juga udah kering ya. Untung dia i3 4000, bukan yang high end. Nah, untuk membuka ini, kamu bisa ada dua optionnya. Kamu bisa obeng minus yang kecil yang kamu bisa selipin di situ, atau kamu bisa nemuin obeng yang percis untuk itu. Nah, ini dia obeng yang percis. Jadi membuat kamu gampang banget buat ngelakuin itu. Kamu masukin,
kamu putar ke kiri, terus aja ada arahannya. Setelah itu kamu cabut. Nah, ini dia ya, i7 4712 MQ. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa juga lihat di ininya, FRU-nya itu adalah 04X 5938. Kemungkinan ini kayaknya bekas ThinkPad. Nah, setelah ini kita bisa angkat aja. Setelah itu juga ada untuk arahan masukannya. Gak usah kamu tekan, kamu lepas aja. Itu udah masuk, mungkin goyang-goyangin dikit biar pastiin dia masuk. Setelah itu putar kembali menjadi arah yang semula. Nah, sekarang kita simpan dulu. Ini i3 mungkin kalau misalnya ada yang mau, i3 4000. Nah, sekarang yang sangat penting, thermal paste. Thermal paste kalau aku biasanya jangan nanggung-nanggung, karena thermal paste ini sangat mempengaruhi buat semua performanya. Karena cooling itu sangat berpengaruh ya. Ya, mudah-mudahan ke cover semua untuk mengcover seluruh core-nya. Nah, kalau misalnya kamu memiliki thermal paste yang bagus banget, seperti maksudnya bagus banget adalah yang metal, itu bahaya kalau misalnya banyak ini. Tapi kalau kamu pakai thermal paste standar yang nggak ada metalnya, yang ini nggak masalah, kamu intinya itu adalah kebanyakan itu jauh lebih bagus daripada kedikitan. Karena kalau misalnya kebanyakan bleber terus, apa? Mungkin performanya berkurang dikit, tapi kamu berada di jarak aman. Tapi kalau kamu kekurangan, apalagi kalau misalnya komputer kayak gini, harus dibongkar lagi, dan dia overheating terus, itu capek. Jadi kalau menurut aku, mendingan kamu sedikit indulge, sedikit lebihin dikit, untuk memastikan bahwa dia itu nggak akan nggak akan kekurangan. Karena kok kekurangan jauh lebih buruk daripada kelebihan. Kayak kamu kalau misalnya kelebihan makanan, kamu gemuk. Kekurangan makanan, kamu busung lapar. Jadi kalau misalnya milih, mungkin kamu lebih baik milih kekenyangan. Walaupun bisa sih mati karena kekenyangan, cuman ya jauh lebih jarang. Oke. Karena heatsinknya ini masih bersih, berarti kita bisa langsung pakai kembali aja. Sekarang kita pasin aja. Kalau aku selalu masukin dikit-dikit aja terus, tapi rata semuanya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2. Yang ini masih berasa jauh. Karena bawahnya tidak memegang.
Oke, tadi ternyata nggak benar-benar masuk. Kencang, tapi jangan kamu paksain juga gitu. Oke. Sekarang dia bisa kembali lagi. Whoops. Kita kembalikan tunggu sebentar. Pastikan dikit aja. Oke. Kita kembalikan. Ke asalnya. Ini dia kurang lebih untuk asalnya. Nah, dia kembali. Oke. Setelah itu yang ini dulu. Nah. Nah, ini dia ke ujung. Selalu sulit nginget sebenarnya bautnya itu kemana. Tapi lebih baik kamu stop dulu. Kamu coba inget-inget bautnya itu seharusnya kemana. Baru kamu pasang. Ya, kayaknya untuk ini udah. Bagian CPU-nya sudah. Sekarang bagian untuk masukin SSD. Tinggal taruh. Seharusnya, seenggaknya. Oke, udah masuk. Itu. Untuk. Dah. Oke, setelah itu kabel dari DVD dah, mungkin ratakan sedikit kayaknya, sedikit belok. Oke. Ini masuk ke sini. Ntar USB-nya dan Ethernet nggak jalan. Oke. Oke. Setelah itu sepertinya ini
Kalau kamu pernah servis laptop kamu di tukang servis apapun, pasti kamu pernah sering ngelihat baut kamu itu hilang, berkurang, jauh berkurang, mungkin 4, 5 hilang. Karena emang dia ya susah untuk ngapalin, karena komputer itu semuanya beda, tipe-tipenya beda semua. Laptopnya ada yang suka memakai itunya itu banyak banget, dimana aja tempat-tempatnya beda semua. Itu sangat susah sebenarnya. Jadinya ya dia sesuai ingatan dia aja. Oke, kalau kira-kira di sini gitu, kira-kira dapat lah kayaknya di sini. Nah, apakah jadi kalau ada yang nanya apakah itu berpengaruh, tentu ada pengaruhnya, cuman seberpengaruh apa gitu. Karena satu baut yang melindungi dari chassis bagian mana. Kalau misalnya dia chassisnya yang emang udah sedikit kebanyakan, hampir nggak berpengaruh gitu. Tapi kalau misalnya emang dia chassisnya yang sangat mepet gitu akan bautnya, hitungannya gitulah, mepet banget akan bautnya, ntar itu sangat susah. Dia ada bisa keretak-keretak gitu, padahal nggak ada yang mau mijitin, dia keretak-keretak. Karena ya dia emang susah untuk ininya. Gini. Nah, ini yang pertama yang unik dulu, yang M2.0. Kayaknya ini buat DVD drive-nya. Habis itu yang umum. Nah, setiap kalau misalnya kita ngelakuin ini, tentu kita ada sedikit kayak panik gitu, karena waduh, ini nyala atau enggak ya, ini bakal nyala atau enggak, ini bakal lancar atau enggak ya. Semua orang pasti kayak gitu. Tapi kalau misalnya jadi lebih baik mana? Lebih baik sih kamu menghindari dari laptop-laptop yang seperti ini sebenarnya. Kamu lebih baik tuh ThinkPad yang T440p, T540p. Itu sangat enak kamu buat kamu bongkar-bongkar, karena dia sangat mudah banget. Buka belakangnya, langsung itu kamu bisa ganti apapun. Kamu ganti pasta, kamu upgrade CPU, mau upgrade RAM, mau upgrade hard disk. Ini sangat susah banget kalau misalnya upgrade hard disk. Itu kamu harus bongkar hampir semuanya buat ganti hard disk doang. Itu susah banget. Hitungannya kerjanya banyak banget untuk yang ya penting, cuman bisa dibuat jauh lebih mudah. Yang pentingnya itu adalah apakah ini bisa dibuat lebih mudah, dan iya bisa dibuat lebih mudah, dan Fujitsu nggak membuat itu lebih mudah. Itu yang terpenting. Seharusnya dibuat bisa lebih mudah, tapi dia nggak ngelakuin itu. Apa mungkin ini untuk karena bisnis, jadi ya nggak perlu di-upgrade lah, kan ini buat bisnis. Jadi kalau misalnya udah rusak, udah jelek, ya tinggal upgrade, ganti, kan bisnis punya banyak uang. Cuman kan untuk lingkungan lebih bagus kalau misalnya dia memberikan jarak untuk
peremajaan yang sangat mudah. Itu juga bukan hanya mendukung lingkungan, tapi mendukung orang kere juga. Jadi sangatlah penting. Yang paling menakutkan kalau saat seperti ini adalah kalau kita nyalakan dan nggak ada respon sama sekali. Itu sangat menakutkan. Kalau misalnya kita ada respon, apapun itu, kita bisa kurang lebih kira-kira apa ya masalahnya. Kita bisa tahu, kita bisa cari tahu seenggaknya. Misalnya, wah layarnya nggak nyala, tapi kelihatannya kayak nyala standar. Oke, coba colok sebuah monitor. Colok monitor keluar, coba Windows P. Coba Windows P, jalan, lancar. Oke, berarti dia layarnya mungkin LCD konektornya kurang pas. Jadi kita bisa pasangin biar pas. Tapi kalau misalnya nggak ada respon sama sekali, kita nggak tahu apa yang masalahnya. Apakah LCD konektor kurang pas, apa CPU kurang pas, apa fan CPU nggak terhubung. Waktu itu pernah fan CPU tidak terhubung sehingga dia nggak mau nyala. Dia nggak mau nyala, tapi dia nggak mau ngasih tahuin kenapa dia nggak mau nyala. Padahal kan bisa aja dia nyala sebentar, bilang fan CPU tidak terhubung, mati kembali. Kan no problem kok kayak gitu. Kita tahu, oke, fan CPU nggak terhubung, sedikit teledor, kita hubungkan, selesai. Tapi nggak diberitahukan. Dia menganggap kita bakal tahu sendiri gitu. Kita mau bongkar kembali full untuk mencari tahu satu masalah tersebut. Kalau bisa dipermudah lah, dikasih tahuin kira-kira apa masalahnya, sehingga kita yang bongkar kembali juga mudah untuk menemukan sebenarnya apa. Ini kita trace ulang kembali. Oke. Ini juga yang speaker. Biar rapih, kita trace ulang kembali. Juga kita trace ulang kembali. Kita masukkan ke jalur awalnya. Ini kita sebenarnya udah mulai untuk kembaliin lagi. Kita kembaliin touchpadnya. Nah, untuk ketika kalau misalnya nyala ya, yang pertama kita tes apa? Kita tes semuanya. Anggap ini laptop baru nyampe. Itu anggapannya. Jadinya kalau laptop baru nyampe, kamu ngapain? Cek semuanya kan, wifi-nya, sound-nya, speaker-nya, apa keyboard-nya, semua keyboard-nya apakah jalan, apakah yang lain-lain, semuanya. Jadi kamu lihat semuanya, apakah dia jalan dengan normal. Ulangi lagi, gitu. Tadi yang hitam yang di bawah ya. Ya kan ya. Yang putih yang di atas.
Oke. Yang abu-abu di atas, yang hitam di bawah kayaknya. Saya nggak tahu sih. Oke. Itu sekarang LCD konektornya. LCD konektor tuh selalu membuat kita panik. Karena LCD konektor tuh seenggaknya yang ini sangat gede. Dan kita kurang tahu apakah ini semuanya sudah kontaknya bagus atau apakah ada kotoran kecil di situ yang membuat nggak nyala atau apalah. Itu selalu membuat bisa panik. Oke. Sepertinya terhubung dengan baik. Di situ kayaknya sekarang kita tombol power. Oke, ini kabelnya sedikit menghalang. Kabel sound ternyata. Yep, oke. Bisa duduk dengan tenang. Sekarang. Hubungin lagi kabelnya. Wah, kayaknya kepotong lagi ya. Cuman kayaknya nggak terlalu jauh. Sekarang tadi kita udah masukin yang frame atasnya. Sekarang kita cuman mau bautin ulang lagi aja. Nah, ini kita strateginya adalah all in, oke? Jadi kita langsung go all out, oke? Kita bautin semuanya. Kita percaya diri bahwa dia bakal nyala. Gak ada masalah. Percaya diri. Ribetnya adalah ketika kalau kayak gini, kalau misalnya dia emang gak nyala, bisa pusing deh. Mungkin ya kayaknya bakal pusing kalau misalnya kayak gitu. Jadi ini sedikit aja, sekitar ini mungkin. Setelah itu kita tes dulu. Kalau misalnya dia nyala, dia bisa boot lancar, nggak ada masalah, baru kita benar-benar pasang semua bautnya. Oke, ini kayak baut terakhir. Kita masukkan dulu baterainya. Oke. Nggak ketutup, nggak masalah. Ini testing aja dulu. Apakah lancar atau nggak nyala. Oke, bisa. Oke. Wow. Nah. Wow. Oke. Touchpad jalan. Ini jalan. Ini dia bisa dilihat i7 4712MQ.
Memori tetap 8 GB. SSD ada TS650. Wi-Fi jalan sepertinya nggak masalah. Ini mungkin kayaknya speaker jalan juga. Oke, mungkin sekarang kita pasang dulu full dari baut-bautnya. Hampir hilang tuh satu baut. Nah, karena kita tahu di sini nggak mungkin ada baut yang penting, yang mungkin kita harus ini, jadi kita bisa tutup aja. Nah itu dia keuntungan kalau misalnya kamu kamu iniin dulu, kamu clone dulu. Jadi ketika kamu masukin, dia langsung nyala aja, enak, nggak ada masalah, nggak ada hambatan. Nah, bagusnya lagi adalah satu lagi. Yang bagus dari bongkaran laptop ini adalah nggak ada baut yang ketinggalan. Itu sangat senang, oke. Baut ketinggalan itu selalu bikin pusing. Mana ya yang tadi berarti nggak dibaut, yang mana ya? Ntar takut ada yang ternyata yang penting yang hilang. Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya bautnya semuanya nggak ada, udah nggak ada baut lagi, itu sangat senang. Karena berarti kita kemungkinan udah benar semua kita balikin ke tempat yang asal. Tapi mungkin aja nggak. Jadi kalau misalnya laptop ini sebenarnya yang bagusnya lagi tadi adalah bautnya itu cuman ada dua tipe. Baut yang gede panjang, baut yang kecil tipis. Semuanya sama, tingginya sama. Bagusnya dari itu adalah kalau misalnya kita ngeliat panjang, oke, kita langsung taruh di tempat yang panjang. Jadi kita cuman hitungannya menandainnya itu adalah panjang atau enggak, pendek atau enggak. Apakah ini butuh pendek, butuh panjang, apakah ini butuh kecil atau besar. Jadi cek kencengin aja. Oke, kita balik kembali. Ini kayaknya baru. Ya, mungkin ada ini sedikit kotoran karena ditaruh di tempatnya, kan sedikit kotor tadi. Nah, bootnya jauh lebih cepat, sekarang. Saya lihat juga 4712MQ, 8 GB, data S650, CPU Z, sama speki mungkin. CPU-nya, nah ini dia yang tadi kita nggak
kita takuti, seenggaknya nggak terjadi. Mungkin kamu lihat ini 50 derajat, 50 derajat. Ya iya. Mungkin emang laptopnya itu yang suka suhunya sedikit panas. Jadinya 50 derajat, 50 derajat umum. Yang sebelumnya juga malahan sekitar 60 derajat. Ada beberapa yang kayak gitu. Jadi dia standby-nya itu sedikit panas. Tapi yang bagusnya itu adalah dia nggak ada yang salah satu yang kepanasan. Nah ini storage-nya Adata SU650. Kita lihat ya, lumayan lah. Oke, dari proses upgrade yang kita setelah lakukan, kita bisa ngeliat bahwa benar Fujitsu A574 ini bisa kita upgrade CPU-nya dan SSD-nya dengan lancar. Tapi kamu harus ingat, kamu harus berhati-hati dalam melakukannya dan selalu ingat baut-bautnya itu di mana. Tapi kalau misalnya kamu kehilangan 1-2 baut, apalagi kalau misalnya lokasinya itu yang kurang penting, itu sebenarnya umumnya tidak masalah. Tapi kalau bisa kamu jangan kehilangan baut apapun. Nah, kita tadi melihat dari upgrade Core i3 4000M menjadi i7 4712MQ. Nah, kenapa pemilihan 4712MQ? Karena dia low wattage. Nah, dia itu pada 37 watt, sedangkan quad core yang generasi keempat yang lain, kalau misalnya yang akhirnya tidak berakhiran 2, itu 47 watt. Dapat dilihat juga ketika suhunya itu emang sedikit panas, yaitu sekitar 50-an, tapi emang banyak laptop itu beberapa laptop itu sukanya itu lebih kepada daerah panas. Jadi dia nggak mau menyalakan fan-nya kencang lagi, habis itu pelan lagi, kencang lagi, pelan lagi. Jadi biasanya dia menunggu sampai hampir batas akhir baru dia menyalakan fan dengan kencang. Nah, dari sini kita bisa lihat juga tentu ini meningkatkan performa jauh banget. Kalau mau perbandingan dari i3 4000M dan 4712MQ bisa dilihat di sini. Nah, kamu bisa lihat tentu dari quad core performance-nya itu sangat jauh. Jadi improvement ini pasti jauh berasa. Yang kedua adalah kita melakukan upgrade dari SSD. Jadi kita ubah dari hard disk 320GB menjadi SSD 480GB. Kita itu sebelum kita masukkan SSD-nya, kalau aku melakukan cloning dulu. Kalau biasanya menggunakan Aume Backupper yang ada free-nya itu yang standar. Tapi dengan yang free berarti kamu hanya bisa clone hard disk. Jadi kamu harus memiliki destination itu harus lebih besar daripada source. Tapi kalau misalnya kayak tadi, hard disknya 320GB pindah ke 480GB SSD, gak masalah, lancar. Tinggal kamu klik source, destination, set, selesai. Dan langsung bisa kamu masukkan, langsung dia boot, tidak ada masalah. Nah, kalau misalnya komputer-komputer lain, aku pasti ngomongnya lebih baik kamu upgrade SSD-nya dulu, baru CPU-nya. Karena laptop-laptop lain umumnya itu adalah tempat hard disk atau SSD itu sangat mudah diakses, sedangkan CPU-nya itu sangat umumnya sulit. Jadinya kamu harus melepas chassisnya, melepas keyboard, melepas semuanya untuk upgrade CPU-nya. Tapi hard disk-nya itu sangat mudah. Untuk kasus laptop ini, baik SSD dan CPU-nya, kamu hitungannya harus membongkar semuanya. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya kamu pengen upgrade SSD, lebih baik kamu sekalian upgrade CPU-nya juga. Misalnya kamu i3 4000M, lebih baik kamu sekalian kamu beli aja CPU yang i5 seperti 4200M, 4300M. Nah, itu kira-kira harganya itu sekitar 200 ribuan. Kamu bisa upgrade dari i3 ke i5 dan upgrade SSD. Jadi itu powernya meningkat dengan SSD, jadi kamu bakal jauh lebih snappy. Kalau RAM, kalau menurut aku, ini mendingan kamu tenang aja. Karena ini gampang banget diaksesnya. Kamu bahkan nggak perlu obeng sebenarnya. Kamu tinggal buka, masukin, jadi kamu tenang aja kalau upgrade RAM. Tunggu aja. Mendingan kamu, kalau lebih milih,
upgrade kalau misalnya pengen SSD, langsung juga dengan CPU, RAM-nya ditinggalkan aja dulu. Oke. Nah, rekomendasi dari laptop ini. Kalau kamu benar-benar mepet uangnya, kamu pengen laptop sekarang, uangnya benar-benar mepet, aku rekomen laptop ini. Karena laptop ini bisa kamu bawa berkembang dengan kamu. Jadi kalau misalnya kamu ada uang sedikit lagi, kamu bisa upgrade. Kamu ada uang sedikit lagi, kamu bisa upgrade. Tapi kalau kamu sangat mepet, kalau kamu misalnya ada uang sedikit lebih besar, dan nggak masalah turun di generasi sedikit, mungkin kamu bisa melihat ke 2570p, 8470p, 8460p bahkan EliteBook, atau ThinkPad T530, T440p. Nah, itu yang salah satu yang aku rekomen sebenarnya, T440p. Kenapa? Karena untuk proses upgrade-nya sangat mudah. Itu bisa dilakukan hampir seluruh orang. Kalau misalnya kamu pernah pegang obeng, kemungkinan kamu bisa upgrade T440p. CPU, SSD, RAM, semuanya bisa kamu upgrade dengan mudah. Jadi kalau misalnya kamu mau upgrade dan kamu punya uangnya lebih dari budget yang Fujitsu A574, mungkin kamu lebih baik T440p aja. Nah, tapi kalau misalnya kamu emang sangat terbatas dan kamu udah beli dan sekarang kamu melihat gimana cara upgrade-nya, ini dia cara upgrade-nya, sedikit sulit, tapi kalau misalnya kamu hati-hati, perlahan-lahan, mudah-mudahan kamu bisa lancar. Oke. Jadi kalau dibilang rekomen atau enggak, rekomen, tapi kamu kalau misalnya upgrade, mohon hati-hati. Karena upgrade ini cukup sulit dan sedikit ribet. Tapi kalau misalnya kamu mau punya uang budget lebih besar, dikit, dan kamu lebih nggak suka untuk bongkar-bongkar, apalagi bongkarnya hampir semua, aku rekomen T440p yang bisa kamu upgrade sangat mudah. Oke, sekian dari video ini. Kalau kamu suka, bisa kamu berikan like, dan kamu bisa subscribe untuk melihat video-video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you next time.